Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Adion Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik serta cara ya. Intinya seperti itu. Untuk kali ini kita akan sesuai judul, yaitu cara memilih HP ya, atau smartphone gitu. Oke guys, ada beberapa cara atau tips ya. Tip aja ya, tips ya, yang betul tips ya. Untuk memilih HP atau smartphone biar kalian tidak salah beli atau salah langkah ya. Oke, yang pertama-tama kita ini kadang-kadang yang dilema untuk para pembeli smartphone sebelum kalian membeli ya, biasanya ada dilema antara brand, merek HP atau smartphone-nya, atau spesifikasi HP-nya guys. Jadi kalau saat ini banyak sekali yang memilih ke spesifikasi HP-nya ya. Jadi nomor satu itu ada di spesifikasi gitu. Biasanya zaman sekarang ini mementingkan spesifikasi daripada brand situ ya. Nah, tapi kalau yang cerdas, cermat, dan teliti, kita harus juga memperhatikan spesifikasi secara komplitnya. Bagaimana spesifikasi itu sesuai dengan budget kita, intinya seperti itu, dan sesuai dengan kebutuhan kita. Itu nomor satu untuk saat ini menurut saya. Tipsnya itu kita harus melihat dulu spesifikasi HP-nya gitu ya. Jangan salah asal milih gitu. Intinya spesifikasinya yang sesuai dengan zaman sekarang, yang memang membutuhkan ROM itu yang besar gitu ya. Itu tipsnya, pilih sesuai dengan budget. Misalnya kita ada budget di 2 jutaan. Nah, di 2 jutaan ini ada yang kita banding-bandingkan dulu spesifikasinya. Jadi kalau spesifikasinya sudah dapat, yang mirip, ada harga, nah baru yang kedua yaitu ke brand HP gitu ya. Nah, untuk brand HP ini biasanya kita akan semakin brandnya terkenal, maka akan semakin mahal. Walaupun spesifikasinya biasa-biasa saja, tapi karena memang sudah lama di Indonesia, atau memang sudah terkenal, atau memang sudah ada komunitas yang memang susah digoyahkan gitu ya. Seperti itu, jadi akhirnya beli brand ya, karena brandnya seperti itu. Jadi kalau spesifikasi sudah dapat, kita lihat brand gitu ya. Brandnya apa, kalau memang sesuai dengan yang kita inginkan brandnya, karena memang brandnya ini udah terkenal nih gitu kan. Kayak Samsung, kayak Oppo, Xiaomi gitu kan, ada Vivo, ada yang lain-lainnya ya, Asus dan lain-lainnya, pokoknya banyak deh gitu ya. Di Indonesia sekarang ini bertebaran brand-brand baru gitu ya. Akhirnya itu menjadi pertimbangan untuk membeli HP atau smartphone yang kita inginkan gitu ya. Oke, yang ketiga kita lanjutkan lagi, yaitu harga beli dan harga jual gitu ya. Seperti itu yang harus kita pikirkan juga. Tips yang ketiga ini adalah harga beli dan harga jual. Ketika kita membeli smartphone, apakah harga jualnya, kalau kita lagi misalnya ya kepepet atau apalah gitu menjual HP itu, apakah harganya akan turun drastis atau tidak? Itu nomor 3 ya, untuk menjadi bahan pertimbangan menurut saya gitu ya. Tips yang pertama spesifikasi, yang kedua brand, yang ketiga harga beli dan harga jual gitu kan. Kita misalnya harga belinya 5 juta, gak mungkin kan kita dalam setahun aja misalnya contohnya, karena brand tidak terkenal, mana mau orang-orang beli gitu kan. Akhirnya turunlah di harga cuman 2 juta, 1,5 juta gitu kan. Ya jangan seperti itu ya. Jadi harga yang paling konsisten dan paling stabil itu yang kita cari. Biasanya saya prioritasnya harga yang paling stabil itu apa gitu kan. Mau Samsung, mau Oppo, mau Xiaomi, mau Vivo, mau Asus,
atau yang lainnya gitu, brand-brand yang pendatang baru misalnya itel, ada lagi yang lainnya banyak pokoknya. Jadi itu tipsnya ya. Yang keempat yaitu adalah service center. Nah, service center ini sangat bermanfaat ketika kita ada kerusakan atau apa ya untuk klaim garansi gitu ya. Apakah service centernya dekat apa tidak, ada atau tidak, mudah atau tidak. Nah, itu untuk menjadi bahan pertimbangan. Misalnya garansinya berapa bulan, itu bisa jadi untuk bahan pertimbangan untuk tips sebelum membeli handphone ya. Kita lanjutkan lagi untuk yang kelima yaitu spare part ya. Jadi atau suku cadang HP atau smartphone-nya. Spare part atau suku cadang smartphone-nya itu mudah didapat apa tidak gitu. Itu menjadi bahan pertimbangan kita juga. Kalau susah, kalau sulit ya jangan coba-coba deh. Kalau kerusakan misalnya kita jauh ke service centernya, klaim garansinya susah. Jadi akhirnya kan ke tukang servis tuh, ke tukang servis spare partnya susah. Jadi itu bahan pertimbangan sebelum membeli handphone juga ya. Oke, setelah itu ada juga yang memang tipsnya itu ada yang dari ini, ada kadang-kadang ya. Kadang-kadang suka lupa dari apa ya, dari build quality-nya ya. HP-nya bagaimana, itu bagus apa tidaknya, build quality-nya, kualifikasi kontrolnya gitu kan. Baik hardware dan software-nya itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan gitu kan. Kalau banyak trouble atau masalah HP-HP-nya yang beredarnya ya jangan dibeli gitu ya. Gitu. Itu yang tips ke-6 ya gitu. Dan yang terakhir, mungkin ini yang terakhir biasanya mungkin ya, yang jadi memang kadang-kadang suka muncul, yaitu karena lagi booming saja, lagi hit aja, lagi trending saja, jadi kita ikut-ikutan beli gitu ya. Waduh gitu. Misalnya contohnya memang karena memang ngehit gitu, booming atau trending, HP ini jadi akhirnya sangat laris manis di pasaran, dan itu bisa menjadi penyebab kita bisa membeli HP atau tips yang bisa kita pakai ya. Mumpung lagi booming, mumpung lagi diskon, nah itu kita bisa jadi beli HP tersebut ya. Walaupun kita kadang-kadang tidak memikirkan brand, merek HP-nya, ya nggak jadi masalah, yang penting harga murah, spek wah gitu kan. Kadang-kadang seperti ini gitu ya. Jadi itulah beberapa tips cara memilih HP atau smartphone di zaman sekarang ini. Yang pertama karena memang spesifikasi HP atau smartphone-nya bagus gitu kan, yang sesuai dengan budget kita. Yang kedua karena brand atau merek HP atau smartphone-nya yang memang kita inginkan ya, sesuai dengan keinginan. Karena kita sudah cinta produk dengan cintanya tidak tergoyahkan, maka akan tetap konsisten membeli HP atau brand-brand yang dikeluarkan dari brand tersebut ya. Yang ketiga yaitu dari harga beli dan harga jual. Karena memang harga belinya cukup tinggi dan harga jualnya juga tidak terlalu turun drastis, sehingga akhirnya kita berkesimpulan untuk membeli HP merek tersebut ya. Yang keempat yaitu service centernya. Karena memang service centernya banyak, kita jadi mudah untuk klaim garansi, atau memang mudah untuk konsultasi juga. Untuk mencari barang-barang terbaru, kita mudah untuk melihatnya dulu. Karena biasanya di service center biasanya suka ada kadang-kadang ya displaynya HP-nya gitu ya, untuk diperlihatkan produk-produk terbarunya gitu. Oke, yang kelima yaitu selanjutnya yaitu karena spare part dan suku cadangnya itu banyak dan mudah didapatkan gitu ya. Kalau ada apa-apa, kalau kita jauh ke service center, ya sudah, kita aja bawa ke tukang servis saja biar mudah untuk dibelinya, diperbaikinya maksudnya. Oke, yang keenam yaitu karena memang build quality-nya memang bagus, karena memang kualitasnya bagus, kualitasnya bagus, memang mereknya juga memang positif, tidak ada banyak kendala HP-nya, maka banyak sekali yang cara ini untuk membeli HP.
Jadi kadang-kadang orang menahan diri dulu untuk membeli HP yang kita incar, nanti setelah 1-2 bulan ke depan baru kita beli. Itu tipsnya untuk yang build quality-nya. Jadi ngontrol heula, nama ngontrol heula, cicing heula, diam-diam wae heula. Nanti kalau tidak ada trouble, tidak ada masalah baru kita beli. Banyak yang seperti itu ya. Dan yang terakhir yang ketujuh yaitu karena memang lagi booming saja, lagi hit, lagi trending, jadi kita memang ikut-ikutan beli ya. Memang kadang-kadang memang kita perlu tepat sekali untuk membeli smartphone, jangan sampai kita salah membeli smartphone, akhirnya kita menjadi menyesal di kemudian hari ya. Jadi tolong pikirkan semua yang tips tadi. Mudah-mudahan saja kita bisa membeli sesuai dengan keinginan keinginan kita, smartphone-nya. Jadi tidak ngasal beli karena memang keburu butuh ya disebutnya ya. Keburu butuh ya, kalau keburu butuh ya memang biasanya sok dipaksakan ya. Karena butuh aja sih sebetulnya gitu aja. Tapi kalau misalnya memang kita ada HP untuk HP kedua gitu, lebih baik saran saya untuk tahan dulu, lihat sebulan, 2 bulan, atau memang kita langsung, kalau berani kita langsung aja beli untuk tidak penasaran lagi. Intinya seperti itu. Oke guys, mungkin itu saja tips cara memilih smartphone atau handphone yang memang kita butuhkan. Mudah-mudahan saja tips ini bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau ada salah-salah kata, mohon tolong dikoreksi, mohon dimaafkan ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe Adeon channel ini. Aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Jangan lupa bahagia dan bersyukurlah dengan apa yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.